Assalamualaikum teman-teman. Halo semua. Dalam video kali ini saya akan membagikan beberapa informasi mengenai salah satu analisis instrumen, yaitu viskometer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah Nurafsari dengan nomor induk mahasiswa B1A11915 program studi 1 Farmasi Universitas Mega Rizky Makassar. Selamat menyaksikan teman-teman. Selanjutnya yang akan saya bahas yang pertama adalah apa itu viskometer. Viskometer adalah sebuah alat uji yang digunakan untuk mengukur dan menganalisa tingkat kekentalan pada suatu zat cair. Viskositas dapat diukur dengan mengukur laju aliran cairan yang melalui tabung berbentuk silinder. Viskositas atau kekentalan dari suatu cairan adalah salah satu sifat cairan yang menentukan besarnya perlawanan terhadap gaya dari hasil pergeseran. Seperti yang ada pada gambar yang saya tampilkan pada video ini merupakan salah satu jenis viskometer, di mana jenis viskometer ini memiliki manfaat adalah mengukur tingkat viskositas atau kekentalan zat cair. Secara sederhana, viskometer mengukur viskositas dengan melihat kecepatan cairan mengalir melalui gelas kapiler atau pipa berbahan gelas dengan diameter kecil. Selanjutnya, komponen dan fungsinya, saya mengambil salah satu jenis viskometer, yaitu viskometer Hofler, di mana komponen yang pertama yaitu steel ball atau falling ball yang berfungsi sebagai alat pengukur kekentalan di viskometer Hofler. Jadi falling ball ini nanti dimasukkan ke dalam glass tube. Selanjutnya yaitu glass tube yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan zat cair yang akan diukur dan steel ball yang akan dijatuhkan. Yang komponen ketiga yaitu light barrier yang berfungsi sebagai batasan untuk mengetahui di mana pengukuran akan dimulai dan akan diakhiri. Dan yang terakhir yaitu pressure cell, merupakan bagian luar dari viskometer Hofler untuk melindungi zat cair yang akan diukur agar memiliki tekanan yang tetap. Selanjutnya saya akan memberitahu kepada teman-teman apa saja sih jenis-jenis viskometer itu. Yang pertama ada viskometer Oswald, yang kedua viskometer Cup and Bob, yang ketiga viskometer Hofler, dan yang terakhir viskometer Brockfield. Siap-siap, kita akan masuk ke prinsip kerja dari alat viskometer. Prinsip kerja viskometer secara umum adalah bila cairan yang dimasukkan ke dalam viskometer mengalir dengan cepat, maka viskositas cairan tersebut rendah. Contohnya itu adalah air. Tapi jika cairan yang dimasukkan ke dalam viskometer mengalir dengan lambat, maka viskositas cairan itu tinggi. Misalnya madu. Viskositas dapat diukur dengan mengukur laju aliran cairan yang melalui tabung berbentuk silinder. Adapun beberapa prinsip kerja dari jenis-jenis viskometer, yang pertama yaitu viskometer Oswald. Viskometer ini memiliki prinsip kerja dengan mengukur kecepatan aliran suatu larutan. Jika aliran kecepatan larutan semakin lambat, maka nilai viskositas akan semakin besar. Spesifiknya, viskometer ini mengukur jumlah cairan yang dibutuhkan untuk melewati suatu tanda pengukur yang ada pada bagian atas pipa kapiler.
Prinsip kerja viskometer selanjutnya yaitu viskometer cup and bob. Pada viskometer ini, cairan dimasukkan dalam suatu ruangan antara dinding luar yang disebut bob dan dinding di dalam mangkuk yang disebut cup, yang diletakkan pas dengan rotor. Beberapa tipe viskometer ini memiliki cara kerja yang berbeda. Ada viskometer cup and bob dengan rotor yang berputar maupun viskometer cup and bob dengan mangkuk yang berputar. Salah satu viskometer cup and bob dengan bagian rotor yang berputar disebut viskotester dengan dua tipe, yakni VT03F dan VT04F. Prinsip kerja viskometer yang ketiga adalah viskometer Hopler. Viskometer ini bekerja dengan prinsip Hopler berdasarkan periode waktu jatuhnya benda melalui medium zat cair. Pada viskometer ini, hukum Hopler diaplikasikan dengan cara mengukur waktu yang dibutuhkan sebuah bola untuk melewati ketinggian atau jarak tertentu. Selain itu, viskometer ini juga bekerja dengan hukum Stokes, di mana hukum Stokes ini berkaitan erat dengan viskositasnya. Adapun bunyi hukum Stokes yaitu apabila ada sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka bola itu akan bekerja suatu gaya gesek dalam bentuk gaya gesekan dan juga arahnya berlawanan dengan arah gerak bola itu sendiri. Viskometer Brookfield. Viskometer ini juga disebut sebagai viskometer cone and plate dan merupakan viskometer yang paling canggih dan praktis. Pengukuran viskometer ini menggunakan pengukuran gaya punter sebuah rotor silinder yang dicelupkan ke dalam fluida. Bahan fluida ini diletakkan di dalam wadah sembari poros yang direndam dalam fluida tersebut bergerak dan melakukan pengukuran viskositas. Selain itu, ada pula jenis viskometer Brookfield dengan sampel yang diletakkan di atas piringan papan dan disesuaikan dengan posisi kerucut di bawah rotor. Rotor ini kemudian digerakkan dengan berbagai macam kecepatan. Sampel fluida tersebut kemudian digeser di dalam ruang sempit antara papan yang diam sembari rotor berputar. Beberapa hal yang mempengaruhi akurasi alat ini yaitu ukuran sampel, kebersihan alat, jenis bahan, serta waktu yang dibutuhkan untuk menstabilkan cairan sampel sebelum dapat terbaca oleh alat. Adapun keuntungan dan kerugian atau kekurangan dan kelebihan dari beberapa viskometer yaitu viskometer Oswald. Yang pertama yaitu tidak ada kemungkinan terjadinya aliran turbulen dalam pipa kapiler. Yang kedua, data yang diperoleh lebih akurat. Yang ketiga, tanda batas bersifat permanen, lebih praktis dan efisien. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk semua jenis cairan. Adapun kekurangan viskometer Oswald yaitu yang pertama, sulitnya mengidentifikasi adanya kerusakan pada viskometer Oswald. Yang kedua, tanda batas pada viskometer Oswald kurang terlihat jelas sehingga mempengaruhi pencatatan waktu alir cairan. Kekurangan dan kelebihan viskometer selanjutnya yaitu viskometer cup and bob, yaitu yang pertama mampu mengukur tingkat kekentalan cairan buram.
cairan endapan, dan cairan non-neulonian dengan akurat. Yang kedua, memperhatikan waktu dan perilaku penipisan akibat geseran benda. Yang ketiga, mudah digunakan, kecepatan rotor sangat mudah disesuaikan perputarannya. Dan yang terakhir, viskometer cup and bob yang modern dapat disambungkan dengan komputer sehingga menghasilkan pengukuran semi otomatis. Di samping kelebihan, adapun kekurangan viskometer cup and bob ini yang pertama, dapat menyebabkan penurunan konsentrasi fluida karena adanya aliran yang tersumbat. Yang kedua yaitu, kebanyakan viskometer jenis ini ukurannya besar dan sulit untuk dipindahkan. Jadi kurang sesuai untuk penelitian yang mobile. Dan yang terakhir, harganya pun relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan viskometer jenis lainnya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu informasi yang bisa saya bagikan. Terima kasih telah menyaksikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya menutup video ini, Imam Syafi'i pernah berkata, "Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan." Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.